Sering nggak sih kita dengar, wah gara-gara globalisasi budaya lokal kita bisa-bisa hilang. Ternyata, nggak juga loh. Justru kali ini kita bakal lihat dua cara yang beda banget. Satu di kelas, satu lagi di dunia maya, di mana kearifan lokal kita malah jadi makin keren dan nemuin panggung baru. Menarik kan? Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita bahas dulu, apa sih sebenarnya kearifan lokal itu? Biar kita sepaham ya. Terus, kita langsung loncat ke dua kisah inspiratif. Satu dari Toraja, satunya lagi dari Malang. Nah, di akhir, kita bakal gabungin semua itu dan lihat kenapa ini semua penting banget buat kita. Nah, sebelum kita makin jauh nih, penting banget kita ngerti dasarnya dulu. Coba deh pikirin, di zaman sekarang kan kita bisa aja makan makanan yang sama dan nonton film yang sama dimanapun. Semuanya serba terhubung. Terus, apa dong yang bikin satu tempat itu unik? Disinilah kearifan lokal masuk. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Jangan-jangan dunia kita ini jadi makin gitu-gitu aja, seragam? Karena kan tren global itu kuat banget ya. Banyak yang takut kalau keunikan tiap daerah lama-lama luntur. Coba deh jujur, pernah kepikiran gitu nggak? Kalau semua tempat jadi sama, apa istimewanya lagi? Jadi gini, kearifan lokal itu ibaratnya DNA-nya sebuah komunitas. Ini bukan cuma soal tarian tradisional atau upacara adat yang kuno ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang cara mereka hidup, cara mereka melihat alam, nilai-nilai yang dipegang turun-temurun. Nah, inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke jalan yang pertama. Kita terbang dulu yuk ke Toraja. Di sana ada sebuah pendekatan yang super inovatif di dunia pendidikan. Mereka nunjukin gimana cerita-cerita lokal justru bisa bikin belajar bahasa Inggris jadi jauh lebih asyik dan bermakna. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada penelitian serius di Universitas Kristen Indonesia Toraja, dan hasilnya, wow, para dosen bahasa Inggris di sana nemuin dampak positif yang gede banget waktu mereka bawa budaya lokal ke dalam kelas. Coba lihat aja deh angkanya. Dari mahasiswa yang jadi lebih aktif, sampai ke pembentukan karakter, semuanya naik. 100%. Ini gila kan? Artinya, semua dosen yang disurvei setuju. Ini bukan lagi soal, oh ide bagus nih. Bukan. Bagi mereka, ini udah jadi keharusan, wajib hukumnya, biar belajar bahasa Inggris jadi bener-bener ngena. Dan gak cuma itu, lebih dari 83% dari mereka ngelihat ini kayak dapat dua keuntungan sekaligus. Satu, mahasiswanya jadi semangat banget di kelas. Dua, yang gak kalah penting, warisan budaya mereka sendiri jadi gak basi, tetap hidup dan relevan buat generasi muda. Keren banget kan? Nah, kutipan ini pas banget. Intinya, bahasa dan budaya itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Kamu nggak bisa bener-bener nguasain bahasa kalau nggak ngerti budayanya, dan contoh dari Toraja ini nunjukin justru budaya lokal kita itu bisa jadi jembatan super kuat buat memahami dunia global. Oke, dari ruang kelas yang akademis, sekarang kita pindah jalur. Beda banget nih. Kita ke sebuah desa di Malang. Di sana, mereka pakai senjata yang beda, teknologi digital. Tujuannya? Buat menghidupkan kembali aset lokal mereka yang keren banget. Namanya Taman Jurang Toleh. Cerita ini dimulai dari sebuah kolaborasi yang asyik. Ada tim akademisi yang turun langsung ke desa Jatigui. Tapi penting nih, mereka datang bukan buat menggurui atau mendikte. Justru sebaliknya, mereka datang buat ngebantu, memfasilitasi, biar warga di sana bisa pede pakai teknologi digital. Jadi masalahnya itu begini. Mereka punya tempat yang cakep banget, Taman Jurang Toleh itu. Pemandangannya indah. Tapi sayangnya potensinya nggak kegali maksimal. Pengunjung makin lama makin dikit sepi. Ya otomatis harapan buat ekonomi warga jadi lebih baik juga ikut meredup. Terus gimana solusinya? Nah ini yang keren. Mereka nggak cuma sekedar, yuk bikin akun Instagram, terus selesai. Nggak gitu. Prosesnya tuh bener-bener terstruktur. Ada 4 langkah. Pertama, warganya dikasih skill dulu. Kedua, baru dikenalin sama media digital. Ketiga, dibiasain pakainya. Sampai akhirnya yang keempat, mereka bisa mandiri ngelola semuanya. Ini soal jangka panjang, bukan cuma viral sesaat. Dan hasilnya? Luar biasa. Mereka nggak latah niru-niru tempat lain. Mereka justru gali lagi. Apa sih yang paling unik dari kita? Jawabannya, kuliner. Makanan kayak kotokan mujair, nasi 3 warna, itu yang jadi jagoannya. Terus anak-anak mudanya, Karang Taruna, yang maju buat ngejual cerita kuliner ini lewat media sosial. Jadinya daya tarik yang otentik banget. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita punya 2 cerita. Satu di kelas, satu lagi di desa. Kelihatannya beda banget kan?
Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya tujuan mereka itu sama persis. Coba kita lihat perbandingannya. Di Toraja, metodenya pakai cara mengajar di kelas, tujuannya buat pendidikan. Kalau di Malang, metodenya pakai promosi digital, tujuannya buat ekonomi. Beda kan pendekatannya? Tapi lihat deh hasil akhirnya. Dua-duanya sama, memperkuat identitas lokal dan melestarikan warisan budaya. Nah, ini dia intinya. Jadi, apa sih rahasia suksesnya? Ada 3 hal utama. 1, ini semua datang dari komunitasnya sendiri, bukan dipaksa dari luar. 2, yang diangkat itu relevan banget sama budaya mereka. Dan 3, keterlibatannya itu tulus, otentik, bukan cuma pencitraan. Nah, di bagian terakhir ini kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Kenapa sih cerita dari Toraja dan Malang ini penting? Ini bukan cuma sekedar kisah sukses lokal yang keren, tapi ada pelajaran besar buat kita semua yang hidup di era global ini. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan penting banget di sini. Melestarikan budaya itu bukan berarti kita jadi anti asing atau menutup diri dari dunia. Bukan itu tujuannya. Justru kuncinya ada di kata keseimbangan. Kita punya akar yang kuat di budaya sendiri, tapi jendela kita tetap terbuka lebar buat melihat dunia. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Ini bukan lagi soal tradisi versus modernitas. Lupakan pertarungan itu. Ini tentang gimana caranya kita bisa pintar-pintar pakai alat modern, entah itu metode ngajar baru atau media sosial, justru untuk merayakan dan membagikan hal-hal yang bikin kita unik. Modernitas jadi alat, bukan musuh. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Coba deh lihat di sekitar Anda, di komunitas Anda sendiri. Kira-kira kearifan lokal apa, bisa jadi cerita, resep masakan, atau kebiasaan yang menurut Anda layak banget buat diceritain ke seluruh dunia? Apa harta karun tersembunyi di tempat Anda?